Kira lebih baik kita mulai saja ya secabut ini. Saya mengulangi saja ya apa yang kita bahas di literatur review ini ya. Pada dasarnya kajian pustaka kalau di bahasa Indonesia ya. Jadi artinya itu kalian itu merangkum ya. Makanya merangkum itu you can take a note, you can conclude from any kind of resources. Ya, bisa saja jurnal, bisa saja buku, ya apapun itu yang sifatnya itu mendukung penelitian kalian, ya. Nah, literatur review ini tentu kenapa harus ada bab 2? Kenapa tidak langsung bab 3 saja ya? Jadi semata-mata kajian pustaka itu untuk menunjukkan bahwa yang kalian teliti itu ada keilmuannya, ya. Yang kalian teliti itu pernah dilakukan oleh orang lain. Karena kan kalian peneliti, bukan peneliti kalian itu ya, baru mau meneliti. Makanya harus ada literatur review, ya. Nah, kemudian dengan adanya literatur review, kalian itu meyakinkan, ya, dosen-dosen penguji, dosen pembimbing kalian bahwa kalian itu memahami apa yang akan kalian kerjakan. Ya, kalian ngaku, "Sir, saya mau meneliti tentang pemahaman bahasa Inggris pada ada anak eh, terasingkan misalnya di Palembang." Itu kan baru sebatas opini ya, karena belum ada kajiannya. Tapi dengan menyampaikan literatur review, berarti kalian tuh sudah masuk ke ranah ilmiah. Oh, ternyata betul. Apa itu anak terasingkan? Apa itu kemampuan berbicara? Apa itu motivasi? Ada kajiannya. Barulah ya, itu ranahnya masuk ke ranah akademik. Ya, bukan opini jadi. Tapi kalian mencoba untuk menjawab hipotesis yang kalian kerjakan, yang kalian tanyakan sendiri itu. Ya. Nah, jadi semata-mata ya, literatur review itu untuk mendukung, untuk nge-backup ya, bahwa yang kalian asumsikan itu bisa dilakukan secara ilmiah, bisa dijawab secara ilmiah. Itulah fungsi dari literatur review. Nah, tadi disampaikan di dalam presentasi ada perbedaan antara mana yang penelitian kualitatif, mana penelitian kuantitatif ya. Kemarin saya sudah sampaikan juga, kalau penelitian kuantitatif itu lebih ribet di awal kan, lebih ribet dia di awal. Harus banyak literatur studinya, ya. Nanti pas bab 4 bab 5 lebih simpel ya, karena dia by system semua, by SPSS, keluar datanya. Jadi sulit di awal, mudah di akhir itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif kebalikannya, dia gampang. Dia tidak perlu banyak-banyak kajian pustaka, ya. Kajian pustaka di bab 2-nya cukup yang eh, foundational ya, yang basic, yang dasar, yang prinsipal ya. Tapi nanti di bab 4 bab 5-nya lebih banyak ya, lebih ribet kebalikannya ya. Nah, ini adalah perbedaan dasar ya antara literatur study pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ya, makanya kalau di kuantitatif itu dia bilang bahwa ya it justify ya, menjustifikasi the importance of research problem tadi, yang hipotesis kalau di kuantitatif. Ya, dan dia menciptakan rasionale ya terhadap penelitian kalian. Karena kan kalau kuantitatif ada hipotesis ya. Kalau di penelitian kualitatif tidak ada hipotesis. Ya, makanya dia harus lebih banyak situ. Nah, kalau kita lihat di dalam tabel ya, seberapa banyak dibutuhkan literatur studies, kajian pustaka untuk penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif substansial, penting ya, wajib ada, terpenuhi banyak-banyak lebih baik lagi. Ini kebalik mahasiswa kita ini, ya. Pengalaman saya di sini penelitiannya kuantitatif, literatur review 4 halaman, 3 halaman. Salah itu, ya. Makanya saya bilang jangan miskin kajian pustaka, apalagi penelitian kalian kuantitatif. Harus banyak, ya. Nah, kalau kualitatif dia bilang minimal. Ya, minimal itu bukan tidak ada ya, tapi sedikit. Ya. Jadi kalau kalian meneliti tentang motivasi pembelajaran bahasa Inggris ya bagi anak-anak terasingkan.
Ya tidak perlu banyak-banyak. Berarti cukup literatur kalian motivasi, ya, jenis-jenis motivasi, ya, elemen-elemen motivasi, kemudian anak-anak terasingkan dan pembelajaran bahasa. Cukup yang utamanya saja, yang foundational, ya. Tidak perlu yang detail-detail penelitian orang, misalnya hubungan antara motivasi dan variabel A, motivasi variabel B, enggak. Karena kalian penelitian kualitatif, ya. Nah, kemudian gimana cara kita menggunakannya? Ya, menggunakan kajian pustaka itu. Kalau di sini, ya, untuk kuantitatif, ya, dia dibutuhkan untuk eh, penelitian kita, ya, untuk menjustifikasi penelitian kita. Makanya dia untuk di kuantitatif dia bisa menjawab hipotesis. Jadi kajian pustaka kalian itu nanti digunakan untuk menjawab kajian hipotesis kalian. Kalau hipotesis kalian misalnya apakah terdapat signifikansi dalam variabel X jika menggunakan strategi membaca A, misalnya. Itu hipotesis kalian. Nah, berarti di dalam bab 2 itu harus ada teori-teori, ya, kajian pustaka yang menyangkut tentang variabel-variabel itu, ya. Nah, kalau di kualitatif cuman ini saja yang sama, ya. Dia tidak menjawab pertanyaan eh, hipotesis, ya, karena kualitatif tidak ada. Nah, kemudian, ya, di bab 4 bab 5 apa fungsinya kajian pustaka itu? Kalau di penelitian kuantitatif, ya, di bab 4 bab 5 itu nanti dia cuma untuk mengkonfirmasi atau tidak mengkonfirmasi. Iya, misalnya, oh ternyata tidak ada hubungan antara kita penelitian kita hipotesisnya apakah terdapat hubungan antara motivasi dan achievement. Itu hipotesis kita. Ternyata setelah kita melakukan penelitian ambil data tidak terkonfirmasi. Berarti tidak terdapat hubungan. Berarti dia cuman konfirmasi saja. Itu penelitian kuantitatif. Makanya pertanyaan kuantitatif itu apakah terdapat signifikansi kenaikan pada variabel X? Jawabannya tidak terdapat atau ya terdapat. Kalau terdapat berapa signifikansinya? Udah gitu aja kalau penelitian kuantitatif, ya. Nah, sedangkan kalau penelitian kualitatif dia itu mendukung mendukung atau mempengaruhi, ya. Misal kalian itu menemukan bahwa motivasi itu ternyata benar mempengaruhi unsur achievement pada siswa. Dia cuma mendukung. Ya, kalau dia ternyata mempengaruhi gimana? Saya mempengaruhi maksudnya ternyata ada faktor unsur motivasi intrinsik yang lebih besar daripada motivasi ekstrinsik dalam pembelajaran bahasa misalnya. Udah, makanya di sini dia cuma support or modifies, ya. Jadi untuk mendukung atau memodifikasi temuan sebelumnya. Ya, ini saja sudah berbeda, ya. Otomatis nanti kalau kalian penelitian kalian kuantitatif ini yang harus kalian pegang, harus banyak, harus menjawab hipotesis kalian, ya, dan harus di bab 45 nanti harus ada pernyataan terkonfirmasi atau tidak terkonfirmasi. Variabel X ditemukan mendapatkan signifikansi terhadap variabel Y, misal, ya, kalau penelitian kuantitatif. Kalau yang penelitian kualitatif, ya, cukup, oh ternyata terdapat, ya, terdapat pengaruh, ya, menunjukkan bahwa motivasi itu berpengaruh terhadap student achievement pada siswa kelas 10 di SMK 11 misal, ya. Jadi dia cuma support atau modify existing findings, ya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui tentang fungsi dari literatur review pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana cara kita mulai untuk menulis kajian pustaka? Yang pertama itu mulai dari apa keyword kalian. Keyword. Penelitian kalian, kalau kalian menggunakan penelitian antara strategi speaking A untuk meningkatkan speaking, berarti nanti ada speaking di situ yang menjadi keyword utamanya. Kalau strateginya menggunakan aplikasi, kayak Dini tadi apa aplikasinya? Simpler. Berarti itu masuk, kalau aplikasinya betul tidak ada, ya, sedikit literatur kajiannya. Tapi kalau dia masukin ICT and education, banyak dia. Itu nanti masuk tentang ICT and education. Kalau dia writing, writing di bagian mana? Writing naratif, sir. Naratif atau deskriptif, sir. Masukin. Itu adalah keyword.
Jadi nanti dengan cara seperti ini kalian tuh tahu apa yang dicari. Tidak terlalu banyak yang menjadi research kalian, ya. Jadi kalau kalian saya cuma meneliti eh, writing, descriptive writing, ya, dengan menggunakan teori A. Ya sudah, berarti kajian kalian yang perlu kalian temukan itu adalah descriptive writing itu apa, ya kan? Prosedurnya gimana nanti di bab 2, ya. Elemennya apa saja, elemen deskriptif, ya. Kemudian kalau dia strategi A, misalnya jigsaw, ya, misal, ya. Jigsaw strategis. Kemudian apa itu jigsaw strategis? Bagaimana prosedurnya? Apa dampak positif negatifnya? Harus ada di bab 2, ya. Jadi fungsi dari identifying term atau penentuan keywords, ya, kata kunci itu semata-mata untuk mempersempit pencarian, ya. Cobalah kalian cari di Google, kalian buat Pancasila. Bingung kita, banyak datanya. Tapi kalau kita bilang Pancasila, sila ke-1 yang fokus kita, lebih sedikit ya. Ya. Makanya fungsinya itu adalah untuk membatasi. Nah, kemudian kita bicara tentang locating, ya. Nanti kita satu-satu, ya. Nah, identify kita. Kita ini bisa kalian lihat nanti, ya. Ya, dari judul, working title kalian apa, ya. Boleh, ya, atau kalian misalnya sir, saya melihat tentang student extrovert and student introvert learning style. Ada dua berarti. Extrovert, introvert, dan learning style. Berarti itu kata kunci yang harus dicari. Literatur berarti berkaitan dengan itu. Ya, kemudian location, baru setelah kita sudah memutuskan apa saja yang akan dicari, baru kita cari di mana. Ya, boleh internet, ya, boleh datang ke perpus, boleh buku, boleh jurnal, berita dari koran-koran pun boleh, selagi itu mensupport untuk kajian pustaka kalian, ya. Jadi locate literature di sini itu maksudnya di mana kalian akan mendapatkan sumber itu, ya. Bisa gunakan perpustakaan, ya, bisa gunakan internet. Zaman sekarang saya rasa lebih banyak internet, ada semua di internet, ya. Nah, kemudian karena paling penting saking banyaknya data itu ada data primer, ada data sekunder. Ya, ada kajian, ada pustaka primer, ada pustaka sekunder. Nah, pustaka primer itu berarti pustaka inti. Kalau kalian berbicara tentang learning style, berarti learning style itu harus ada selengkap mungkin, ya. Selengkap mungkin. Perkara nanti kalian memilih learning style-nya cuma satu, ya nanti. Ya, misal learning style itu ada 8, ya. Ada 8 learning style itu. Tapi yang kalian bakat teliti cuma satu, ya tidak apa-apa. Di bab 2-nya tetap 8 dijelasin, ya. Tetap dijelasin 8-8 ya selengkap mungkin learning style. Kemudian kalau extrovert introverted student, berarti itu harus ada juga penjelasannya. Itu berarti dia primary, pustaka utama harus ada. Nah, nanti yang misalnya sifatnya yang sifatnya secondary, ya bisa kalian mencari mungkin jurnal-jurnal ulang, misalnya hubungan antara apa, kelakuan dengan pencapaian, misal. Boleh, silakan. Ya, kalau di sini primary source literatur itu itulah orang yang pertama kali melakukan penelitian tersebut. Ya, tapi saya rasa kalau untuk mencari orang yang pertama kali itu sulit, ya, karena penelitian itu kan berulang-ulang terus. Kakak kelas kalian 10 tahun lalu ngulang lagi seperti itu, ya. Jadi kita harus tentukan dulu, ya, mana variabel utamanya, ya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, bekerjanya tuh gimana, Sir? Bekerjanya tuh dari yang paling bawah, yang paling mudah. Cari, misalnya ada ensiklopedia atau ada review literatur, ya, review penelitian atau dari abstrak. Ini dari umum dulu. Dia naiknya bacanya dari bawah ke atas, ya. Kenapa lebih gampang yang summary, ya? Enak, summary itu kan kesimpulan, apa, rangkuman, ya, sorry. Jadi kita baca saja dari rangkuman. Oh, sudah ada, naik level ke book, ya. Naik level kita ke books, ke buku. Oh, ada buku tentang perilaku psikologi remaja. Karena kalian tadi introvert dan extrovert, variabel utama kalian. Boleh nggak saya baca? Boleh.
Ternyata ada di situ ciri-ciri psikologi remaja yang bisa kalian ambil untuk kajian pustaka kalian. Silakan diambil, ya. Nah, jadi boleh buku. Nah, saya biasanya bilang di bab 2 itu buku itu boleh, ya, tapi tidak melebihi jumlah jurnal artikel, ya. Jadi kalau buku itu 40% lah eksistensinya di bab 2. 60%-nya jurnal, ya. Nah, jurnal itu kan banyak, ada jurnal yang terakreditasi, ada yang belum terakreditasi. Yang paling baik adalah jurnal yang terakreditasi. Di sini posisinya. Nah, nomor 3 ini. Terakreditasi itu Sinta dia. Kita ada akreditasi nasional ya. Terakreditasi atau jurnal-jurnal Scopus boleh, ya. Kalau kalian mengambil Scopus lebih baik lagi, ada tingkatannya seperti itu ya. Makanya jangan ambil jurnal-jurnal yang ada di web yang masih gratisan, yang belum ada Sinta-Sintanya ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Sinta, ya kita lihat ya Google Scholar misalnya, ya. Mari. Kita cari Google Scholar. Nah, nanti tinggal kalian cari keterangannya itu cari di Sinta ini ya. Ini gangguan juga Sintanya, ya. Lihat di sini, kalau dia ada di sini berarti jurnal itu ada gitu loh, ya. Coba saya bisa Google Scholar ya. Iya. Iya, pemakaian di bab 2 itu, rujukan kalian itu buku tidak lebih banyak daripada jurnal. Jadi jurnal itu yang paling banyak dipakai. Dan ingat bahwa jurnal itu kan ada waktunya ya. Ada yang 2010 orang penelitian, ada yang tahun 1990. Nah, yang paling baik itu adalah 5 tahun terakhir, recent studies. Ya, paling banter 8 tahun terakhir, boleh. Sir, kalau buku gimana? Kalau buku tidak ada batasan. Buku yang tahun 1980, selagi dia adalah buku utama, ambil. Ya, silakan. Tapi kalau penelitian, ya, kalau dia itu adalah publikasi, ya 5 tahun terakhir lebih baik, ya kan? Makanya ini bacanya dari bawah ke atas, ya. Makanya di sini dia bilang ideas appear 10 plus years, lebih dari 10 tahun. Ya kalau buku nggak masalah. Sir, bukunya tahun 2000 terbitannya, kayak buku ini. Pertama kali terbit buku ini 98. Ini edisi 2012. Tapi kita ambil definisi tentang kuantitatif kualitatif, boleh. Karena dia buku. Ya, ingat juga kalau buku itu dipakai sebagai referensi kalau dia berbicara tentang definisi utamanya. Apa itu kuantitatif, kualitatif? Creswell, kuantitatif adalah ini, boleh. Sedangkan jurnal penelitian orang itu bukan mendefinisikan. Ya, kalau jurnal itu yang kalian ambil adalah discussion-nya dia. Discussion-nya dia, ya. Dia bilang bahwa benar variabel X mempengaruhi variabel Y. Nah, itu yang kalian ambil. Bukan dia bilang kuantitatif adalah no, ya. Karena dia peneliti, bukan expert. Ada namanya researcher, ada namanya expert. Expert itu orang nulis buku tuh expert. Karena dia sudah berkecimpung. Satu, dua, tiga buku dia terbitkan. Kalau researcher itu peneliti, berarti hasil penelitian dia yang diambil, bukan definisi dia yang kamu ambil. Misalnya dia di dalam bab apa artikel dia itu dia menyebutkan bahwa eh, speaking adalah skill bahasa Inggris yang sangat penting dikuasai saat ini. Bukan itu. Itu opini researcher namanya. Tapi kalau researcher itu datanya yang kamu ambil. Apa diskusi yang dia sampaikan? Nah, itu yang kamu ambil untuk mensupport bab satu, bab 2, bab 3 kamu. Ya. Jadi kalau buku tidak ada batasan waktu ya. Mau dia 200 tahun lalu, selagi itu adalah buku, silakan. Tapi kalau researcher, articles, ya kalau bisa recent studies, ya at least 5 years ago. Ya. Karena ilmu itu dinamis, ya kan? Kalau sekarang ChatGPT lagi naik daun, enak kita cari datanya, ya. Makanya saya selalu sampaikan carilah yang terbaru, ya. Oke, ya. Kemudian setelah kita mencari, ya tadi kan dia bilang location ya, located dia bilangnya temukan ya. Oh, banyak ini contoh-contohnya. Kalau kalian baca ini contoh-contoh dari
mencari data ya. Ini baca abstrak, baca jurnal artikel. Saya rasa, nah di sini ya. Ini contoh-contoh artikel ya. Bisa lah ya. Nah, kita lihat ya. Nah, kemudian kita lihat ketika kita mencari itu, saking banyaknya sumber, ya kita harus kritis, ya kan? Tanya ke diri kalian, ya kan? Tadi pertanyaannya sih siapa tadi? Dini ya. Relevan dan up to date tadi kan? Nah, Rizky, ya berarti gimana caranya? Caranya adalah tanyakan dulu sumbernya dari mana. Oh, sumbernya ini search Scopus. Oh, udah pasti kalau Scopus. Scopus itu yang paling tinggi untuk publikasi penelitian. Apalagi Scopus Q1, Q2 itu udah paling betul itu. Karena yang mengevaluasinya profesor-profesor semua. Udah valid. Makanya dia bilang accurate source. Sumbernya akurat nggak? Sir, saya ngambil dari Blogspot. Nah, kalau Blogspot sudah ketahuan itu. Invalid ya. Blogspot itu kan murni pribadi orang saja. Sir, saya ambil dari detiknews.com. Boleh nggak? Boleh. Apanya yang kamu ambil? Berita sir, tentang pembunuhan. Kamu lihat bawa contoh. Boleh. Tapi kalau kamu ambil definisi pembunuhan adalah salah kalian. Definisi pembunuhan ambilnya dari ilmu hukum. Berarti cari buku ilmu hukum. Nah, ngerti ya logikanya ya. Jadi sumber itu berpengaruh. Lihat dulu sumbernya. Ya, dari mana sumbernya? Nah, kita lihat sumbernya. Ya. Jadi ada jurnal, banyak nanti jurnal, ada Sinta. Kalau di Indonesia namanya Sinta. Sinta itu ada 6, Sinta 6, Sinta 5. Semakin ke atas, semakin tinggi juga kualitas penulisannya. Saya sejauh ini baru nulis batas Sinta 2. Nggak pernah Sinta 1, belum pernah Scopus. Cita-cita saya apa? Scopus. Ya kan? Nah itu semakin tinggi, semakin bagus berarti paper yang ditulis itu. Ya. Jadi lihat ya apakah sumbernya itu terpercaya atau tidak. Ya, source. Ya, kalau dia jurnal ada nggak akreditasinya? Apa? Sinta, Scopus? Ya, bisa lah. Kalau dia buku gimana, Sar? Kalau buku dia dipublikasikan minimal buku itu ada ISBN-nya ya. Kalau kita lihat di sini ya, sebentar ya, ada nggak ISBN-nya ya? Meskipun dia online ya. ISBN tuh International Serial Number ya. Ada kalau nggak salah ya. Ada ISBN. Karena itu sifatnya internasional ya. Nah ini, nih, ini nomor ini tuh berlaku untuk buku ini saja. Orang lain nggak bisa pakai nomor ini. Ya, namanya ISBN, International Serial Book Number. Jadi kalau buku, makanya kan buku itu kan jenisnya banyak ya. Ada yang penerbitnya Erlangga, ada penerbitnya yang baru misalnya apa si A si B. Selagi dia masih ada ISBN, kita ambil karena berarti dia sudah divalidasi secara buku ya. Oke, ya. Lagi tadi. Nah, kemudian bagaimana kita melihat relevan atau tidak relevannya? Nah, berbicara relevan atau tidak relevan, empat ini yang kalian lakukan. Pertama, lihat topiknya. Topik relevance namanya. Does the topic atau does the literature focus on the same topic as you? Kalian meneliti tentang learning style pada siswa ekstrovert. Berarti cari penelitian yang topiknya sama. Jangan ambil data yang introvert. Nah, jelas berbeda dia. Ya, kalian berbicara tentang learning style, tapi yang kalian ambil sebagai kajian pustaka teaching strategis. Nah, tidak masuk akal juga itu, tidak relevan namanya, irrelevan. Nah, kemudian individual and sub relevance. Ya, gimana lihatnya, Sir? Saya melihat di sini populasinya siapa? Sampelnya siapa? Sir, ada penelitian di Amerika, dia tuh neliti SMA, Sir. Senior high school student. Saya juga senior high school student, Sir. Ambil berarti sama. Sampelnya sama. Ambil, bisa itu. Tapi yang paling utama lihat dari atas ya. Ini batas ke bawah ya. Topiknya dulu. Mentang-mentang dia SMA, tapi topiknya beda ya, ya sama wawon, nggak perlu juga.
Yang dilakukan dulu topiknya dulu. Sama nggak dengan topik kalian? Learning style, penelitian dia. Extrovert, introverted student. Sama, Sir. Nah, kemudian kebetulan, Sir, juga sama-sama SMA. Dia di Jepang, saya di Indonesia. Boleh, ambil. Berarti dia masuk ke individual and site relevant. Ya, populasinya sama, sampelnya sama. Sir, boleh nggak kalau beda? Ya, nggak apa-apa kalau beda. Berarti dia masuk ke secondary berarti. Ya kan? Sir, dia ini neliti di SD, tapi juga sama learning style. Boleh nggak? Boleh. Selagi topiknya sama, ya, topik relevansinya sama. Oke? Nah, problem and question relevance. Sekarang menyangkut tentang research question. Sama nggak yang ditanyakannya itu? Kalian ditanyakan apakah ada is there any correlation between motivation and achievement? Research questionnya kalian. Research questionnya orang itu bukan itu, ya jangan diambil, ya. Kalau tidak sama, tapi topiknya sama. Nah, berarti kalau topiknya sama, lihat. Nanti ada gapnya, ya. Ada namanya filling the gap, ya. Boleh. Makanya di sini does the literature examine the same research problem? Sama nggak yang kalian hipotesiskan itu dengan orang itu? Ya, silakan. Oke. Kemudian accessibility. Apa maksudnya accessibility? Itu maksudnya kemudahan, ya. Apakah bisa diambil dari offline, online, ya. Nah, ini bacanya dari atas ke bawah. Utamanya adalah topik dulu, ya, relevan tidak? Nah, ini supaya penelitian kalian itu relevan dan up to date, ya. Kalau bicara up to date gimana, Sar? Ya, up to date itu berarti yang terbaru, research studies. Penelitian yang tahun 1960 ya jangan lagi. Coba cari dengan judul yang sama tapi kajiannya baru. Boleh, ya. Boleh, ya. Judulnya sama, kan penelitian itu berulang-ulang saja, ya. Ilmu itu kan berulang-ulang saja. Nah, setelah kalian sudah menemukan macam-macam sumber, baru kalian susun, organize. Organize kajian pustakanya tadi. Gimana yang paling enak organize? Kalau saya biasanya gunakan mapping. Saya gambarin dulu, saya buat dulu apa kayak struktur gitu loh. Kerangka ya. Misalnya tadi kita bicara tentang learning style. Learning style itu ada 8. Learning style. 8, buat 8 seperti ini. Nah, apa? Oh ini yang kajian teori listrik. B. Siapa saja pustaka kalian? Nah, susun. Yang ini susun juga ada 2. Yang C cuma 1, 2, 3. D 1, 2, 3, 4. Terus selesai. Empatnya. Ya. Oh, saya berbicara tentang extrovert, extrovert student. Ada 4 variabelnya, Sir. Ada motivasi, ada apa misalnya. Lihat kajiannya. Tuh, gambar dulu. Di mappingan dulu. Ya, makanya ada namanya mind mapping ya, kalau di reading gitu ya. Nah, ini setelah kayak gini nanti baru kita mulai dari mana ya? Ya, di sini tuh judul jurnalnya atau buku-bukunya ditulis. Ya, mulai dari sini. Nanti barulah setelah kita organize ya, dia bilang di sini ya, organize. Nah, kita bilang ya, kalian bisa taking note ya. Anggaplah seluruhnya sudah di-download. Ya, saya S2 saja ada yang saya print, ada juga yang emang PDF, tapi paling banyak PDF saya punya. Ya, nah gimana caranya? Saya susun, saya kelompokkan, ya, saya kelompokkan. Jadi dikelompokkan satu-satu. Mana yang masuk karakter education? S2 saya karakter education ya, karakter education. Mana yang termasuk ke dalam konten analisis. Masukin satu-satu. Ya, kalian buat seperti ini, mind mapping dulu. Nanti biar mudah ngeplotnya. Fungsi ini tuh untuk ngeplot di dalam bab 2 itu taruh di mananya gampang. Ya. Nah, kita lihat ya. Next ya sebentar ya. Ini contoh ya. Nah, constructing a literature map. Ya, maksudnya inilah sama lah ya, mapping ya. Semata-mata itu untuk membuat bahan bacaan kalian itu menjadi lebih terarah, ya, tersusun. Nah, gini. Kalau yang ini saya seperti ini. Boleh, ya. Boleh nggak? Boleh. Dia tulis ke bawah. Gitu nulis yang paling enak.
Ini yang inti ya, ini yang primary ya. Kalau tiba-tiba nanti kita menambahkan dengan sumber lain kan tinggal disesuaikan saja. Ya, Sir, saya mulai mungkin karena ini learning style, saya mulai dari learning dulu, Sir. Definition dulu, learning itu apa, kemudian masuk ke types of learning, masuk ke learning style, kemudian prosedur apa misalnya ya. Setelah itu saya masuk ke student, teaching English in foreign language, karena saya di Indonesia. Apa itu teaching, ya. Kemudian student, student habit, student behavior, sampailah ada jenis student ekstrovert dan introvert tadi. Ya, makanya kalau kalian penelitian kuantitatif harus banyak, harus padat bab duanya. Kalau penelitian kualitatif cukup intinya saja dulu, karena nanti akan muncul di bab 4. Diskusinya lebih banyak lagi, kebalikan ya, tadi saya sampaikan ya. Nah, ini adalah cara gambarnya. Ya, jadi kita tinggal tarik-tarik saja. Nanti ini susun, ini taruh di sini, ini nggak usah, ini diganti yang lain. Ya. Nah, ini fungsi dari mapping tersebut ya. Oke. Nah, lagi-lagi gimana caranya, Sir? Ya, caranya pertama, baik lagi kayak yang tadi, identifikasi dulu keyword, topik, kata kuncinya sama enggak? Kalau emang sama, susun. Ya, kemudian take the information for your map. Sort it into group and related topical areas. Baru dibagi per topik kayak gini tadi. US program, oh ini ada 3. Study abroad program ada 2 jenisnya. Dikelompokin, plotting ya, biar mudah. Kemudian buat label. Ini kalau kalian mau silakan ya. Tapi saya rasa seperti ini saja sudah cukup. Ya, yang penting itu mappingnya jelas. Ya. Develop. Nah, develop itu gimana maksudnya? Terkadang dari satu ini personal insight ini kita dapat lagi literatur yang baru yang bisa kita support, silakan. Namanya develop. Ya. Tapi intinya tuh yang inti ya, variabel inti kalian yang harus ada di bab 2 setidaknya literat kajian pustakanya jelas dan terpenuhi ya. Dan terakhir ya baru indicate your purpose study that will extend or add to the literature. Bagian mana saja yang mau ditaruh di dalam bab 2 kalian ya. Ada yang kayak tadi branches atau ada yang circular. Sama saja intinya ya. Intinya itu cuman untuk mengplotting saja ya, memploting kegiatan ya. Nah, setelah itu apa, Sir? Setelah kalian kelompok-kelompokkan, ya, setelah kalian ya, menemukan semuanya, sudah dikelompokkan, di grup, dikategorikan, nulis, ya, write a literature review. Nulis, ya. Menulis itu gimana ya? Menulis. Selama ini kan sudah melewati writing 1, writing 2, writing 3, writing 4. Baru di sini buktikan penulisan kalian itu. Ya. Dan jangan biasakan dalam academic writing satu paragraf itu at least ada satu citasi ya, karena ini academic writing ya, jangan dibiarkan seluruhnya itu opini kalian, nggak boleh ya. Jadi satu paragraf itu setidaknya ada satu kajian pustaka ya. Dan jangan lupa dalam menulis academic writing itu harus coherence dan apa, menulis itu ada 2 komponen menulis, harus koheren dan ada nggak yang masih ingat nih, sama Membita ya atau Memnikel writing. Nah, Miss Badria lagi. Coherence dan relevan. Ya. Coherence tuh kalau bercerita tuh jangan lompat-lompat. Tuh maksudnya coherence. Kayak air mengalir dari atas ke bawah. Jangan berbicara tentang learning style, tiba-tiba muncul teaching strategies, balik lagi learning style dalam satu paragraf. Itu namanya jumping. Bicara dulu, kalau dia berbeda, ya, kalau dia berbeda ide pokok, berarti next paragraph. Kan paragraf tuh jelas, satu main idea. Kalau kalian berbicara tentang prosedur atau berbicara tentang types of learning, berarti fokus pada paragraf itu ya types of learning saja dulu. Kalau ada berbicara tentang teaching, ya next paragraph berarti jangan digabungin.
Ya kan? Paragraf itu kan satu main idea, satu ide pokok, ya. Dan kemudian relevan, ya. Relevan dia. Masa nggak relevan nulis? Ya, jadi tulis. Jadi ini adalah eksekusi menulis, ya. Nah, di sini kalau dia bilang ada style manual, ya. Style manual itu gimana, Sir? Provide a structure for citing references, labeling heading, constructing table, bla 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 bla. Manual ya. Ini nanti ada kaitannya dengan APA, ya. Iya, aturan penulisan. Ini APA 6 edition. Sekarang sudah ada 7 edition. Baca, download saja, nggak banyak PDF-nya. Mana ya? Saya masih ada nggak ya? Iya, yang ketujuh dong kalau bisa. Saya ada nggak ya? Nah, ini saya waktu saya S2 ya. Waktu saya S2 masih pakai yang 2000 yang edisi ke-16. Edisi ke-6. Sekarang udah edisi ke-7. Ini download sendiri saya. Daripada saya dicaci maki sama dosen, saya download sendiri, saya baca sendiri. Nah, ini lihat nih, ya. Nah, kalau dia penulisnya ada lebih dari 5, 3 sampai 5. Nah, gimana cara nulisnya? Sebutkan tiga-tiga namanya. Boleh pakai label dan, kemudian koma tahunnya. Ini edisi 5, edisi 6, yang 7 sekarang. Kalau dia lebih dari 7 gimana, Sir? Boleh dan kawan-kawan, at all. Enggak semuanya mentang-mentang dia bertiga, at all, at all. Udah, ya. Ada semua aturannya itu, asal mau baca, ya. Makanya nulis itu ada patokannya. Nah, di sini ini saya waktu nulis ya kayak gini lah. Nah, ini nulis diajarin, ya. Buat daftar isi itu ada indennya, ada menjoroknya dulu, ya. Nah, di sini ya, ini ada lagi nih masalah. Nah, ini yang lebih lengkap, yang 33 halaman. Yang lebih lengkap nih. Tinggal kalian lihat kalau penulisnya 3, 4, 5, lebih dari 6. Kalau yang nulisnya itu organisasi seperti apa, ya. Gimana, Sir, cara membuat direct quotation, indirect quotation di sini semua. Ini harusnya di mata kuliah writing terakhir sudah dijelasin, ya. Harusnya di semester kemarin udah selesai. Nah, ini semua nih. Buku, nulis buku gimana, Sir? Kalau dia buku jurnal, beda lagi. Kalau internet gimana, Sir? Beda, dia ada semua referensinya di sini. Nah, ya, direct quote, pakai tanda kutip. Nah, boleh nggak direct quote? Boleh, direct. Tapi tidak boleh banyak-banyak. Direct quote itu dilakukan kalau kita tidak bisa memparaphrase. Karena seluruh kata-kata yang disampaikan orang itu penting semua. Kita pakai semua. Boleh direct quote. Tapi kalau kita bisa ganti, kita bisa parafrasekan, parafrase. Ya. Nah, ini ada semua di sini. The reference list ya. Ini kalian download aja yang ketujuh ya, terbaru. Tidak banyak perubahannya, ya. Oke. Jadi ini terkait menulis ya harus ditulis ya. Ini yang APA itu tadi maksudnya ya. Jadi patokan kita tentu juga ada APA ya. Nah, ini bisa di mana ya? Disampaikan nih APA 6 edition dia bilang ya. Jadi kalian harus bisa ya untuk menulis ya. Gimana cara biar menulisnya itu gampang ya? Nah, di sini dia bilang extent of the review ya. Mulailah dari yang tergampang dulu ya. Apa itu extent of the review? Ya, kita mulai dari pandangan kita dulu ya. Stand ya dari sini ya. Jadi kita melihat sudah buat mapping tadi, mulailah. Oh, ini harus di awal. Mulai. Paling sederhananya tuh mulai dari definisi, kemudian baru pro kontra ya. Intinya bab 2 itu adalah apa, bagaimana, kenapa. Itu aja. Apa, bagaimana, kenapa. Jadi di setiap paragraf yang kalian tulis itu mengandung tiga unsur itu. Apa, kenapa, bagaimana.
Learning style. Learning style is blah 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 blah. Learning style is important because blah 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 blah. How to? Pertanyaannya how? Bagaimana? Prosedur berarti. There are 6 steps in making learning style. Kan bisa gitu. Jadi setiap paragraf what, how, and why. What, how, and why. Ditambah dengan referensi kan. Karena kalian itu menulis skripsi itu tidak boleh beropini. Tidak boleh beropini kalian. Ya. Jadi kalian itu menyampaikan pernyataan dari teori-teori itulah. Ya. Paling kalian itu nambahkan kesimpulan. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa terdapat persamaan antara learning style dengan A, B, C, D, E. Ya udah, simpul-simpulkan aja. Tapi tidak boleh beropini, ya. Kemudian type of literature review, ya. Boleh kalian mau sifatnya tematik, ya, atau mau review, ya. Itu yang bisa dilakukan ketika kalian menulis, ya. Nah, ini untuk lebih tepatnya nanti tergantung dengan kalian, ya, apakah itu kuantitatif,